Ya, seperti apa seharusnya Indonesia menyikapi penyadapan yang dilakukan Australia kepada Indonesia dan juga kemudian apa dampak skandal ini bagi hubungan kedua negara. Nah, itu yang akan kita perbincangkan pagi hari ini. Sudah ada beberapa narasumber yang bergabung di meja kafe kita dengan tehnya masing-masing. Cukup hangat ya. Ada Mutia Hafidz, anggota Komisi 1 DPR bidang pertahanan dan juga keamanan. Ada Bapak Henry Subiakto, staf khusus Kemeninfo dan staf ahli dari Menkominfo, dan juga ada Bapak Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional yang sudah bergabung langsung dari Biro Metro TV di Jogja. Selamat pagi Pak Hikmahanto. Pagi Mas Prabu, apa kabar sehat semua ya? Baik, alhamdulillah. Semoga baik juga Pak di sana. Pak, alhamdulillah. Pak Hikmahanto, saya mau tanya begini tentang dasar dulu dari penyadapan. Apakah memang ada aturan atau konvensi yang bisa kita pegang sebagai hukum positif begitu untuk menuntut balik Australia karena penyadapan ini misalnya, Pak? Ya, secara khusus kalau misalnya ditanyakan mengenai konvensi, memang tidak diatur secara spesifik bahwa penyadapan itu tidak boleh. Oleh karena itu, pada saat sekarang ini kita tahu Jerman dan Brazil sedang mengusulkan adanya resolusi, Namun demikian, di dalam konvensi Wina tentang hubungan diplomatik itu disebutkan bahwa negara yang diterima di suatu negara itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang ilegal, apalagi perwakilan dari negara tersebut kan diberikan kekebalan diplomatik. Nah, oleh karena itu ketika mereka mencari informasi, mendapatkan informasi itu harusnya dilakukan secara legal. Kita tahu bahwa kedutaan besar itu bisa sebagai pengumpul informasi, bahkan sebagai mata-mata tapi mata-mata yang legal. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia yang diungkap oleh Edward Snowden ini yang dianggap sebagai perbuatan yang ilegal. Nah, tapi kalau ditanya sama saya, apakah ada dasar untuk menuntut dua negara ini? Tentu ini tidak relevan gini. Kenapa saya katakan tidak relevan? Karena di dalam hubungan internasional itu tidak ada pengadilan seperti pengadilan nasional gitu ya. Kalaupun ada mahkamah internasional, itu negara itu harus menyepakati dulu untuk masalah itu dibawa ke sana. Nah, dalam konteks seperti ini, saya rasa sulit untuk kemudian juga ada pembuktian dan lain sebagainya. Aneh begitu menurut saya. Artinya jika begitu ini hanya mungkin berpengaruh kepada dampak hubungan antara dua negara itu saja begitu ya Pak Hikmahanto. Tapi sebelumnya kita coba melihat dulu seperti apa informasi lengkapnya mengenai penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia itu sendiri. Hubungan antara Indonesia dan Australia memanas pasca terungkapnya aksi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia menuntut Australia memberikan penjelasan terkait aksi tersebut. Tidak hanya itu, Indonesia juga memanggil pulang Duta Besar RI untuk Australia meski dengan alasan untuk berkonsultasi. Pemanggilan Duta Besar untuk konsultasi merupakan langkah yang tidak bisa dianggap ringan, namun langkah yang minimum kita perlu lakukan untuk bisa mengkonsolidasi situasi dan menunjukkan sikap kita yang tegas namun terukur. Australia sendiri menolak berkomentar terkait aksi intelijen tersebut. Yang pasti, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menegaskan dirinya tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat merusak hubungan baiknya dengan Indonesia. The Australian government never comments on specific intelligence matters. This has been the long tradition of governments of both political persuasions, and I don't intend to change that today. Madam Speaker, my first duty is to protect Australia and to advance our national interests, and I will never ever depart from that. Consistent with that duty, I will never say or do anything that might damage the strong relationship and the close cooperation that we have with Indonesia. Parlemen Indonesia justru menganggap aksi Australia ini tidak hanya melanggar konvensi internasional, tapi juga telah merusak hubungan baik kedua negara yang selama ini terbangun. Sekali lagi ini sudah keluar dari tata hubungan internasional. Jadi harus ada tindakan yang keras seperti juga yang dilakukan oleh negara-negara lain. Aksi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden SBY diungkapkan Australian Broadcasting Corporation dan juga The Guardian.
Kedua media ini menyebutkan informasi tersebut berasal dari dokumen milik mantan karyawan Badan Keamanan Amerika Serikat atau NSA yang bernama Edward Snowden yang kini bersembunyi di Rusia. Dokumen-dokumen ini juga menyebutkan NSA pernah mengincar ponsel milik ibu negara Kristiani Herawati Yudhoyono beserta 8 menteri dan pejabat tinggi lainnya. Tim Liputan Metro TV. Baik, saya akan ke Prof. Hikmahanto lagi. Prof, jadi jika memang tidak ada hukum positif begitu ya yang bisa kita gunakan untuk menuntut balik atau apapun, yang ada hanyalah sebuah konvensi di Wina tentang mengatur bagaimana mendapatkan informasi secara legal begitu ya. Dari sejarah hubungan antar negara begitu, Prof, apakah Anda bisa sebutkan beberapa contoh ketika penyadapan dilakukan lalu negara tersebut melakukan reaksi seperti apa begitu, Pak? Ya, yang pasti pada masa Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, apabila satu negara diketahui dia melakukan penyadapan, itu tidak perlu ada pembuktian. Langsung negara yang menerima perwakilan itu akan melakukan pengusiran terhadap sejumlah diplomatnya, diplomat dari negara perwakilan. Lalu kemudian kalau misalnya dari negara yang dituduh melakukan penyadapan merasa tidak benar tuduhan tersebut, dia akan melakukan pengusiran kembali. Jadi sebenarnya praktek yang ada adalah pengusiran. Jadi saya agak heran juga ketika saat sekarang ini Indonesia baru memanggil duta besar kita untuk berkonsultasi. Dan sayangnya juga kenapa setelah nama presiden disebut kemudian baru kita sangat reaktif. Padahal ini kan sudah beberapa pekan yang lalu ya masalah ini. Oke, Prof, sekarang kita ke Mbak Mutia. Mbak, jadi tadi Menlu mengatakan tegas tapi terukur begitu. Beberapa mengapresiasi karena barangkali ini sikap tertegas yang pernah dilakukan Indonesia terhadap negara lain begitu, memanggil dubesnya kembali walaupun dalam tanda kutip untuk berkonsultasi begitu. Anda melihatnya seperti apa? Untuk saat ini dibandingkan beberapa pekan lalu memang saya melihat ini sesuatu yang baru dilakukan oleh pemerintah yang oke lah, perlu kita apresiasi sedikit begitu ya. Artinya untuk saat ini mungkin ini cukup bahwa ada pemanggilan duta besar kita dan diberitahu bahwa jangka waktunya tidak ditentukan sampai kapan. Ini kan mudah-mudahan menjadi pesan yang sangat keras terhadap Australia. Pernyataan Menlu kita juga banyak mendapat komentar dari media-media Australia dan juga ada pernyataan dari beberapa tokoh-tokoh di Australia yang mengatakan ini statement terkeras Menteri Luar Negeri Indonesia terhadap Australia. Tapi kan Menlu juga mengatakan bahwa kita tunggu penjelasan dari Perdana Menteri Australia ataupun Menteri Luar Negeri Australia dan lain-lain. Nah, kalau dalam kurun waktu sepertinya Tony Abbott kan kalau kita lihat tadi dari pernyataan di liputan sebelumnya menyatakan tidak akan pernah memberikan komentar. Nah, harus ada sikap lanjutan dari pemerintah Indonesia. Jadi tidak cukup hanya memanggil kalau memang kemudian tidak ada nada-nada apologetik atau hal-hal yang ini kan Tony Abbott ini pernyataannya seperti meremehkan dan juga menganggap ini hal kecil. Kalau masih demikian sikap Australia, maka Indonesia harus melihat langkah selanjutnya, tidak boleh berhenti di sini. Selanjutnya misalnya apa ya? Misalnya ini opsi saja ya. Saya tidak menyarankan ini, tapi tadi Pak Hikmahanto sudah menyarankan salah satu opsi yang kita juga sempat bahas dulu dalam dialog adalah pengusiran diplomat begitu ya. Kita betul-betul tidak mau ini terjadi dan mudah-mudahan Australia bisa bersikap yang berbeda dalam beberapa hari ke depan karena kan memang mereka minta mereka juga mungkin perlu waktu untuk menjelaskan. Tapi kalau tidak ada penjelasan ini seharusnya menjadi opsi yang tidak kita tutup begitu. Kira-kira berapa lama waktu yang cukup kita toleransi untuk mendapatkan penjelasan dari harusnya dalam 2-3 hari ini ada pernyataan yang bisa kita dengar dari pihak Australia terkait hal ini begitu karena ini juga cukup kita serius. Bisa sebutkan bahwa memang Australia sedikit meremehkan negara kita begitu ya. Kalau dari pernyataan Perdana Menteri sepertinya menganggap jadi seperti mau ada pengalihan isu bahwa ini pengumpulan informasi. Jelas berbeda. Seperti wartawan itu kan tugasnya juga mengumpulkan informasi, tapi wartawan tidak menyadap dan tidak diperbolehkan menyadap ketika mengumpulkan informasi. Nah, ini harus clear. Pembahasan di media saya lihat juga sudah mulai ada perubahan. Jadi dari penyadapan ke pengumpulan informasi. Ini betul-betul dua hal yang berbeda dan tidak boleh disamakan terminologinya begitu. Oke, Pak Heri, nanti saya mau tanya tentang bagaimana sebuah penyadapan bisa terjadi di negara kita sendiri begitu. Apa yang memungkinkan semua terjadi? Apalagi ditambah lagi dokumen dari Snowden ini mengatakan bahwa alat-alat penyadap itu tersimpan dengan sangat rapi di kedubes-kedubes yang ada di Jakarta begitu. Kita akan coba bahas itu nanti setelah jeda pariwara. Kami akan kembali.